Mas, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Kita awali dengan membaca surah Fatihah Al-Fatihah. Iya kan waktu ya kena stain kena surah mustaqim surah amin. Seni rupa tiga dimensi. Baik, kali ini saya menggantikan Bu Laila yang nanti Bu Laila pada hari Jumat yang akan datang untuk bahasa Inggris. Kali ini adalah seni budaya. Untuk materi pada kesempatan pada siang hari ini itu adalah seni rupa tiga dimensi yang akan kita bahas. Untuk seni rupa tiga dimensi kali ini adalah patung ya. Kalau di LKS Anda itu halaman 14-15. Bagi yang belum mendapatkan LKS bisa segera mengambil LKS, karena kalau tidak segera diambil maka LKS yang tersisa itu akan dikembalikan ke penerbit lagi atau ke ke penyalur ya nanti. Jadi kalian nanti malah tidak bisa mendapatkan LKS. Kalau fotokopi malah justru harganya mungkin lebih mahal ya. Untuk seni rupa tiga dimensi yang akan kita bidik adalah patung ya, karena patung itu mulai zaman dahulu sampai sekarang itu dibuat itu dengan tujuan yang berbeda-beda. Untuk patung sendiri yang zaman dahulu itu dipakai untuk pemujaan, bahkan zaman Nabi Ibrahim itu patung juga dipakai untuk sebagai simbol ketuhanan, atau mereka disembah disembah untuk jadikan pemujaan. Nah, mungkin kalau sekarang banyak patung-patung yang ada di daerah Borobudur, di Candi Prambanan dan sebagainya, di sana sudah menjadi cagar budaya, bukan menjadi bukan menjadi tempat khusus untuk pemujaan. Nah, ini membuktikan bahwa ada pergeseran fungsi. Yang dulu adalah patung berfungsi sebagai seni yang berfungsi sebagai religi. Nah, sekarang patung bisa berfungsi sebagai hiasan saja. Jadi dulu memiliki fungsi seni terapan, nah sekarang berubah menjadi seni murni. Itu salah satu pergeseran waktu, sehingga asalnya adalah seni terapan menjadi seni murni. Seni murni itu apa? Seni hanya untuk keindahan saja, untuk cagar budaya, untuk keindahan, untuk hiasan-hiasan saja. Ada nggak patung di daerah sampean atau mungkin di lingkungan rumah kalian? Kalau patung masih ada di lingkungan rumah kalian, hati-hati juga, karena untuk pembahasan fikih juga, kalau patung itu memang tidak ada toleransi. Ya pokoknya nek anggere ono patung ya haram, bentuknya kaya apa ae gitu ya. Tapi kalau untuk gambar atau foto itu masih ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan memang halal mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dengan berbagai alasan ya. Kalau foto dan lain sebagainya untuk gambar-gambar, tapi kalau patung tidak ada toleransi. Pokoknya nggak bentuk patung, apalagi patung yang berbentuk manusia dan sebagainya itu, maka di dalam rumah Anda itu menjadi satu hal yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam atau kajian Islam. Jadi menurut saya ya tidak perlu ya pasang-pasang patung ya. Kalau pasang ini kan sekarang ada yang dimodifikasi, ada asbak, atasnya itu patung, sampingnya patung, itu bagaimana gitu ya. Kalau memang itu difungsikan untuk asbak dan patung itu, bukan kita membuat patung tapi membuat asbak yang ada gambar-gambar kucing dan lain sebagainya, mungkin itu berbeda fungsi, alih fungsi, yang memang untuk hiasan itu pun tidak dibolehkan karena itu untuk seni terapan. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk pembuatan patung, untuk bentuk-bentuk dan jenis patung. Bentuk imitatif dan bentuk non figuratif. Bentuk imitatif itu adalah gampangannya niru lah gitu ya. Patung imitatif itu memang patung sing niru. Niru itu piye ya? Niru itu ya ada tokoh tertentu, misal patung Sudirman, ada patung kalau di daerah Blitar, ada patung Soekarno, ada daerah
mana itu ada patung-patung tokoh tertentu ya, patung-patung tokoh tertentu membentuk manusia secara fisik, secara apa itu, secara tampilan itu benar-benar persis ya, persis dengan apa itu yang ditiru gitu ya, persis dengan apa yang ditiru. Tapi kalau non figuratif itu abstrak ya, patung yang bersifat abstrak. Jadi hanya satu bentuk, wis pokoknya gak bentuk apapun ya, itu namanya patung non figuratif. Nah sekarang kita kalau bahannya apa? Bahan itu memang dibedakan menjadi tiga. Ada yang patung bahan lunak, dibedakan menjadi berapa itu? Dibedakan menjadi ya bahan tiga ya. Ada yang lunak, bahannya ada yang lunak, ada yang sedang dan ada yang keras. Jadi kalau patung itu memang kalau bahan yang lunak, contohnya itu patung yang dari plastisin, kemudian dari tanah liat, itu memang bahannya lunak. Kemudian bahannya yang sedang ya, sedang itu ya diarani apa itu empuk gak, tapi kalau misalnya kita apa itu kita gores dengan peso kecil aja itu sudah bisa apa itu bisa gampang tergores juga, misalnya seperti kayu gitu kan, itu yang bisa dikatakan tingkat kekerasannya itu masih bisa di apa itu bisa di iso empuk lah gitu ya, masih bisa digores dan sebagainya. Tapi kalau bahannya keras seperti batu gitu ya, batu, marmer dan sebagainya, itu memang patung-patung yang berbahan keras ya. Kemudian untuk patung yang keras itu juga bisa dihasilkan dari semen. Tekniknya adalah dengan cara cor. Maka sekali lagi untuk teknik pembuatan patung itu tergantung dari bahan yang digunakan. Passwordnya adalah jadi nanti ada password di daftar hadir. Teknik pembuatan patung itu tergantung dari bahan yang digunakan. Contohnya begini, kalau bahannya tanah liat, kan kita tidak perlu menggunakan tatah ya, tidak menggunakan tatah itu atau pakai pahat itu kan tidak perlu. Jadi kalau tanah liat cukup mungkin menggunakan apa itu teknik butsir gitu ya, menggunakan benang kawat dengan dengan cara digeser-geser seperti ini, maka teknik itu bisa dilakukan kalau bahannya tanah liat plastisin. Tapi kalau batu kan tidak mungkin ya kita menggunakan teknik butsir, pakai kawat terus diosrok-osrok nggak bisa. Dia harus menggunakan tatah, tapi tatahnya memang untuk bahannya harus spesial, lebih kuat daripada batunya gitu. Kalau dipakai untuk untuk natah kuat gitu. Tidak bisa juga kalau bahannya sedang, misalnya bahan sedang itu seperti kayu, ketika menggunakan tatah batu ya tidak akan mungkin bisa. Tetapi sebaliknya juga bahannya batu tidak bisa juga menggunakan tatah yang dipakai untuk kayu. Nah itu sebaliknya. Jadi inilah yang membedakan teknik pembuatan patung itu tergantung pada bahannya. Nah saya jelaskan untuk teknik butsir itu ya teknik cara butsir itu mengurangi bahan dengan cara menggunakan kawat yang diosrok-osrok begitu, yang digeser-geser seperti ini, maka dia akan bisa berkurang. Dan teknik butsir ini bisa dikurangi dan bisa ditambahi. Ini teknik butsir. Kalau teknik tatah atau pahat itu adalah teknik dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Pokoknya agar tatah mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Selanjutnya kalau bahannya adalah cor, ini termasuk bahan keras ya, bahan cor, tekniknya tentunya berbeda, yaitu menggunakan cetakan, kemudian cetakan itu diisi dengan semen dan akhirnya menjadi satu patung. Jadi cor itu lebih cepat, hasilnya lebih cepat, gitu ya. Selanjutnya adalah alat. Nah, ini alat butsir tadi, alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat.
kayu itu maksudnya kayu itu sing dinggo ini misalnya kawat gitu ya, kawat terus kanannya dikasih kayu, kirinya dikasih kayu, jadi dipakai untuk gini, ini kawatnya terus dipakai untuk mengurangi bahan sedikit demi sedikit, bukan kayunya dipakai untuk mengurangi bahannya, tidak, tetapi kawat terus ini ada kayu, ini ada kayu, ini kawatnya ditaleni nang kayu sijine, taleni nang kayu sijine terus diostrok-ostrok, itu namanya teknik bujir ya. Kemudian teknik meja putar itu bahannya biasanya menggunakan tanah liat dikasih air sedikit, apa itu dikasih air sedikit, tangannya yang dicelup air, kemudian apa itu diputer, kadang putarannya ada yang manual, ada yang sekarang sudah pakai mesin atau bahkan pakai ondelan kaki gitu, sudah sedikit agak modern gitu ya. Kemudian pahat tadi mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Kemudian ada sendok adukan, berfungsi mengambil adonan menempelkan pada kerangka patung. Nah, sekarang selain teknik cor itu berarti semen itu dibuat encer. Tapi kalau ada yang modelnya dibuat seperti tukang batu dibuat kerangkanya dulu menggunakan besi atau menggunakan susunan batu bata, terus kemudian dipeplok ya. Kalau dalam bahasa tukang batu itu namanya plaster ya. Diplaster ceprot gitu namanya plaster. Aduh, kalau nanti lihat teknik plaster itu Masya Allah tuh yang nonton banyak sekali. Ada yang sistemnya kamprat itu diuncalke ceprot gitu, jadi itu namanya kamprat ya sistemnya. Saya pernah tanya sama tukang batu, ini tekniknya apa kok iya Pak ya, itu namanya teknik kamprat. Kalau diduampratin gitu ya. Ada yang teknik juga menggunakan palet ya, menggunakan palet. Jadi seret digesek langsung ditempel gitu ada. Teknik plaster itu ternyata macem-macem itu ternyata. Oke ya, selanjutnya adalah alat las dan karbit. Nah, ini untuk bahan keras yang terakhir adalah besi, aluminium, kemudian tembaga dan lain sebagainya. Ini alat bahan keras, termasuk kategori bahan keras, bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Bahan keras tadi berarti apa tadi? Ada semen, ada batu, ada besi, ada tembaga, emas, logam, pokoknya semua logam, berbahan logam ini termasuk kategori bahan keras. Ada nggak logam yang setengah keras? Walaupun dia itu setengah keras seperti timah, itu kerasnya kadang masih bisa ditekuk, tapi dalam hal ini itu masuk kategori berbahan keras ya, kategori berbahan keras karena tidak bisa dipahat menggunakan tatah atau kita iris menggunakan pisau. Nah, caranya piye dengan bahannya tembaga, besi dan lain sebagainya. Kalau besi itu memang ada dua jenis lasnya. Ada yang pakai las besi itu memang harus tahu. Jadi sampean harus tanya tukang las. Sampean ngelas knalpot yang berbahan tipis seperti itu tidak bisa menggunakan las biasa. Nanti bisa saja bahannya bolong gitu malah justru. Jadi untuk spesial untuk stainless, untuk bahan yang tipis itu lasnya berbeda dengan las yang berbahan besi dan baja, udah beda sekali. Kalau besi terkena las yang panas seperti itu tidak akan mungkin bisa berlubang, tetapi kalau seperti aluminium kemudian bahan stainless steel itu bisa aja kalau pakai las biasa itu bisa bolong. Maka hati-hati angger aku tak ngelaske knalpot tukang las besi biasa, sing tukang lasnya mesti dia lebih berpengalaman, mestinya tidak dilas dengan alat las yang dipakai untuk besi, dia pakai mesti alat las untuk bahan-bahan yang tipis itu ada sendiri. Coba tanyakan itu namanya apa, bisa tanya nanti ya. Kemudian untuk berbahan emas, kemudian tembaga, kemudian tembaga, emas dan lain sebagainya itu bukan pakai las sekarang, namanya pakai solder ya. Ada beda ya. Untuk nyambung itu ketika pengen membuat patung dari bahan tembaga kita menggunakan solder. Solder itu apa? Dia satu seperti lem tapi ini bahan yang pucuknya dipanaskan gitu,
tanya aja nanti atau cari-cari di Google solder seperti apa, terus kemudian dicos kayak gitu. Di sini pakai timah, pakai tenol gitu ya, langsung dicos kayak gini ya. Jadi nanti tenolnya itu kalau bahasa di sini itu pakai tenol ya, kalau tidak salah itu pakai tenol ya. Dulu saya berdolanan elektronik itu pakai tenol itu untuk nyambung-nyambung itu yang menggunakan bahan tembaga, maka tentunya kuningan tembaga itu biasanya menggunakan alat seperti itu, pakai solder. Jadi kasih tenol, thread gitu ya. Kalau pernah lihat solder gitu ya. Nah, itu apa itu alat lasnya. Sekarang teknik berkarya seni patung tadi sudah saya jelaskan bahwa teknik itu tergantung dari bahan. Teknik pahat tadi sudah saya jelaskan, teknik bujur sudah saya jelaskan, teknik cor juga sudah, teknik cetak bedanya cor karo cetak piye. Nek teknik cor itu ya urung ana tidak bedanya nek teknik cetak itu bahan itu ditempelke, ditemplokke terus digathukne, semuanya menggunakan alatnya. Kalau cor itu disorke, itu bedanya mek iku tok. Kemudian teknik assembling. Assembling itu ngerakit koyo mau lho. Ana sing apa gawe patung saka wesi terus kemudian dirakit, itu namanya teknik assembling, teknik merakit ya. Ada yang tadi menggunakan las, ada yang menggunakan solder. Nah, untuk prakteknya tentunya kita tidak memiliki alat yang mumpuni ya untuk praktek ini, tapi Anda bisa membuat atau menghias patung, membuat patung sendiri dengan bahan lilin, kemudian bahan sabun gitu ya. Nanti coba Anda buat apa itu ya patung sederhana lah, tapi bukan untuk dipajang di ruang tamu atau di mana di ruang Anda, tetapi dipakai untuk mandi ya. Berarti bahannya dari sabun saja. Setelah dipoto dikasihkan ke saya, nanti Anda pakai untuk mandi. Jadi biar patung itu tidak permanen tapi hilang ditelan air. Biasanya hilang ditelan bumi, ini hilang ditelan air. Silakan nanti buat patung itu dari bahan sabun saja, biar nanti bisa Anda pakai gunakan turahane sing dari apa iki mau sing hasil pahatan patung menggunakan cutter kan, itu bisa menggunakan cutter. Nah, itu turahane itu bisa dipakai untuk sabunan juga, taruh wadah, kemudian dikai banyu sidik-sidik gitu, menjadi sabun setengah cair. Ya, gitu ya. Jadi tadi yang hasil patungnya menjadi sabun keras, yang hasil pahatannya menjadi sabun berbahan cair. Nanti bisa Anda gunakan juga, jadi tidak ada yang terbuang, sabun masih bisa dimanfaatkan dan tidak ada patung yang terpasang. Oke, hanya itu. Terima kasih. Terus hanya itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini. Tentunya banyak kesalahan dari omongan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh pada kesempatan siang hari ini, walaupun telah tidak apa-apa, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.